Tiarani, PIN 23104100093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan anak usia dini di lingkungan PAUD. Anak usia dini berada pada masa yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Masa ini sering disebut masa golden age atau masa emas. Oleh karena itu, jika anak mengalami masalah dalam perkembangan dan pertumbuhannya, maka perlu segera diperhatikan dan ditangani. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi pada anak usia dini. Yang pertama adalah tantrum. Tantrum adalah kondisi ketika anak mengeluarkan emosinya secara berlebihan, misalnya menangis dengan keras, berteriak, marah, atau melempar barang jika keinginannya tidak terpenuhi. Pernah gak sih lagi tenang-tenang, tiba-tiba anak meledak emosinya? Nah, di gambar pertama ini kita bisa lihat 3 gaya khas anak kalau lagi tantrum. Yang pertama, ada yang nangisnya kejer banget sampai matanya dikucek-kucek karena frustasi. Yang kedua, ada tipe yang teriak histeris meluapkan semua kekesalannya. Dan ketiga, ada juga yang main fisik alias hobi ngelempar mainan sampai berantakan semua. Ini adalah sinyal kalau emosi mereka lagi benar-benar penuh. Yang kedua adalah perilaku agresif. Contohnya seperti memukul, menendang, menggigit, atau merebut mainan milik temannya. Perilaku ini biasanya muncul karena anak belum mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Kalau yang ini tingkatannya udah mulai masuk ke perilaku agresif nih. Bahaya kalau dibiarin. Di bagian memukul, kelihatan jelas ada anak yang lagi emosi beneran sampai melayangkan tinju ke temannya. Geser ke bagian menendang, pelampiasannya beda lagi. Mainan jerapah gedenya ditendang sampai mental. Nah, yang paling sering terjadi di sekolah atau tempat bermain, merebut mainan. Anak tanpa babi bu langsung narik paksa mainan yang lagi dipegang temannya sampai temannya nangis. Harus cepat diarahkan ya. Yang ketiga, kecemasan. Anak yang cemas biasanya mudah takut, khawatir, atau tidak percaya diri saat berada di lingkungan baru atau jauh dari orang tua. Gak cuma marah, anak-anak juga bisa ngerasain cemas yang luar biasa loh. Coba lihat ekspresi anak ketakutan ini. Dia sampai keringat dingin karena ngerasa ada bayangan monster seram di belakangnya. Lalu ada anak yang cemas atau khawatir pas mau ujian. Di kepalanya itu udah ruwet banget mikirin hal-hal yang bikin dia pusing. Terakhir, krisis percaya diri. Rasanya malu banget pas disuruh maju atau pegang mic di depan umum. Rasanya pengen ngumpet aja di bawah awan mendung. Yang keempat adalah kesulitan bersosialisasi. Anak cenderung lebih suka menyendiri, malu berinteraksi dengan teman, atau sulit bekerja sama dalam kegiatan berkelompok. Gimana kalau anak susah dapat teman atau canggung di lingkungan baru? Yuk kita cek cirinya. Ciri pertama, anak suka menyendiri. Pas teman-temannya asik main bareng, dia malah milih mojok sendirian sambil baca buku. Ciri kedua, dia malu banget berinteraksi. Pas disamperin dan diajak main, badannya malah gemetar dan mati kutu. Ciri ketiga, sensitif sama lingkungan. Berada di tempat rame, kayak taman bermain, malah bikin dia pusing sampai kudu tutup kuping karena nggak nyaman sama suasananya. Selain permasalahan perilaku dan emosi pada anak, ada juga keterlambatan perkembangan pada anak. Yang pertama, keterlambatan motorik kasar. Misalnya, anak terlambat berjalan, berlari, atau melompat. Yang pertama, terlambat motorik kasar. Nah, kalau yang ini hubungannya sama perkembangan fisik atau otot-otot besar anak, alias motorik kasar. Pertama, terlambat berjalan. Di saat teman-teman seumurannya udah bisa jalan tegak ke sana kemari, anak masih harus berjuang merangkak di lantai. Kedua, terlambat berlari. Pas belajar olahraga, dia kelihatan kewalahan dan tertinggal jauh di belakang teman-temannya. Ketiga, terlambat melompat. Dia kelihatan ragu-ragu dan kesusahan waktu mau lompatin seutas tali. Padahal yang lain udah lompat tinggi banget. Yang
Yang kedua, keterlambatan motorik halus seperti kesulitan megang pensil, menggunting, atau menyusun mainan balok. Yang kedua, terlambat motorik halus. Kalau motorik kasar itu otot besar. Motorik halus ini soal kelincahan jari jemari dan koordinasi tangan anak. Tanda pertama, kesulitan megang pensil. Di kelas, dia sampai keringetan karena tangannya kaku banget pas mau nulis. Yang kedua, kesulitan menggunting. Alih-alih rapi, kertas digunting malah robek atau berantakan, bikin anak frustasi. Yang ketiga, kesulitan menyusun balok. Anak kelihatan sedih karena menara baloknya ambruk terus dan dia bingung cara menyusunnya lagi. Yang ketiga, keterlambatan bicara dan bahasa, yaitu ketika kemampuan berbicara anak lebih lambat dibandingkan anak seusia. Nah, kalau yang ini adalah tanda-tanda penting soal kemampuan komunikasi anak yang perlu kita waspadai. Coba lihat gambar ini, ada anak yang cuma bisa diam kebingungan dan berkeringat dingin saat mau ngomong sesuatu. Padahal teman-teman seumurannya di sana sudah castistus lancar banget niru banyak kata, kayak kata makan, main, atau dede. Anak yang terlambat bahasa juga sering kelihatan bingung karena kesulitan memproses huruf atau kata-kata yang ada di pikirannya. Yang keempat, keterlambatan sosial dan kognitif. Misalnya, anak kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kurang memahami instruksi sederhana, atau kurang tertarik mengeksplorasi lingkungan sekitar. Terakhir, perkembangan sosial emosional juga nggak kalah penting untuk kita perhatikan sejak dini. Tanda pertama, anak kelihatan kurang paham saat diberi instruksi sederhana. Mukanya bakal kelihatan bingung atau sedih pas diminta melakukan sesuatu yang simpel sama orang tua atau gurunya. Yang kedua, anak kelihatan lesu dan kurang tertarik buat mengeksplorasi atau kepo dengan lingkungan di sekitarnya. Dia cenderung memilih diam di tempat dan tidak punya dorongan buat mencoba hal-hal baru atau bergabung dengan keseruan di sekitarnya. Permasalahan pada anak usia dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor keluarga, seperti pola asuh orang tua yang kurang tepat, faktor lingkungan yang kurang mendukung, serta faktor dalam diri anak sendiri. Jika permasalahan tersebut tidak ditangani secara tepat, maka dapat berdampak pada perkembangan anak. Anak bisa menjadi kurang percaya diri, sulit bergaul dengan teman, dan mengalami hambatan dalam proses belajar. Kesimpulannya, permasalahan anak usia dini dapat berupa masalah perilaku, emosi, maupun keterlambatan perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian, kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.